JoJo Steel Bull Run Chapter 6 berjudul Sungai yang Kering, Diego Brando. Kita diperlihatkan peta jalur dari pantai San Diego ke checkpoint pertama, sebuah gereja. Kalau kamu mau baca, bisa pause dulu videonya. Hehe. Perlombaan makin memanas. Diego masih berusaha mengejar Jairo di posisi 1. Para tamu VIP menyaksikan dari kereta uap. Steel dan tim mencari tahu histeri Jairo. Johnny juga terlihat berusaha sekuat tenaga dengan darah yang belum kering. Entah bagaimana Johnny kenal dengan Diego. Johnny merasakan kebizaran dari cara Diego berkuda. Diego semakin terlihat ambisius. Johnny ternyata kenal Diego karena memang Diego terkenal di pacuan kuda Inggris. Johnny merasakan pergerakan yang cepat. Yep, itu adalah Diego. Diego terlihat sangat optimis melihat Jairo. Diego berkata bahwa dia terkejut dengan tragedi unta Afdol tadi. Namun sekarang dia lega dan semakin optimis untuk menang. Tiba-tiba kuda Diego flicker ke kanan coy. Jairo terkejut. Johnny juga kaget dan berpikir Diego sudah menemukan sebuah celah. Kuda Diego semakin dekat dan Diego kembali flicker ke kanan. Johnny terkejut. Seketika Diego menghilang. Jairo bertanya-tanya kemana larinya Diego dan kudanya tadi. Jairo tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan yep, ternyata bukan menghilang. Diego ternyata sudah berada tepat di samping Jairo. Orang-orang takjub melihat hal ini. Diego berhasil menyamai kecepatan Jairo. Johnny hanya bisa melihat dan sadar bahwa Diego benar-benar menemukan celah. Diego yapping di sini. Apapun itu, benda mati maupun kuda punya kebiasaan. Seperti bagaimana kuda menggerakkan kaki, ekor, kepala, ada pola-pola tertentu. Jika seseorang mampu membaca seluruh kebiasaan kuda, semua peserta dapat dilematinya. Berterima kasihlah kepada kuda yang punya stamina kuat, apalagi kuda jantan. Tunggu, kok ada tanda bintang ya di kuda Diego? Menarik. Diego menyadari bahwa setiap 8 kali kuda Jairo bernapas, kuda Jairo akan bergoyang ke kiri dan kecepatan kudanya akan berkurang. Diego benar-benar menghitung tiap nafas kuda dan memprediksi goyangan tersebut. Dan akhirnya Diego mampu melewati Jairo dari sisi bahu. Jairo hanya melihat hal itu. Dan sekarang Diego memimpin. Johnny menganalisa bahwa Jairo mengetahui hal ini. Namun jika Jairo mencoba menutupi kelemahan ini, kelemahan lainnya akan muncul. Karena itu Jairo diam. Johnny berpikir Jairo tidak bisa lagi memimpin dan jarak melebar dengan cara yang sama. Sementara Diego masih menghitung-hitung nafas kuda Jairo. Orang-orang berpikir bahwa kuda Jairo seperti berakselerasi, namun kuda Diego lah yang memimpin. Sungguh jenius kuda. Jairo mengejek Diego, bertanya ada apa dengan Diego. Diego mengejek balik bahwa teknik Jairo itu teknik kampungan. Jairo klarifikasi bahwa kudanya tidak punya kebiasaan yang dimaksud oleh Diego. Diego membantah bahwa kebiasaan tidak bisa diubah, itu seperti takdir. Diego dan Jairo akan melewati jembatan di atas sungai yang kering. Diego semakin cepat. Orang-orang berpikir Jairo tidak bisa lagi menyusul. Kocak cuy, Jairo malah bertanya sama kudanya, kebiasaan apa maksudnya? Wow. Jairo sadar bahwa banyak lawan yang hebat, tapi kita tidak perlu mengubah kebiasaan itu. Jairo pun mengeluarkan pernafasan spinnya. Di sini dia unjuk skill lagi. Dia meletakkan spin itu di paha seksi kudanya. Seketika, kaki kuda itu terhentak dan cepat. Jairo kembali menyusul Diego, bahkan lantai jembatan hancur dibuatnya. Jairo mengejek Diego, kebiasaan itu tidak ada, dan menyuruh Diego marah. Tiba-tiba, kuda Diego jadi logo Ferrari. Kudanya ngamuk coy dan berhenti di tengah jembatan. Peserta lain yang melihat jembatan hancur langsung pindah jalur ke bawah sungai. Dia panas dan terpaksa memutar untuk ke bawah sungai. Johnny makin penasaran sama bola Jairo coy, maksudnya bola besi ya. Di sisi lain, di camp perlombaan, panitia penjaga sedang sarapan. Pokoloko keluar dan mengeluh soal banyaknya serangga di dalam tenda. Dia juga menghitungnya, ada-ada saja. Panitia menyimak. Pokoloko semangat untuk mengikuti lomba dan memperhatikan panitia di ujung sana. Saat melihat awan, tiba-tiba dia menoleh ke arah kita dan melihat ke sekitaran. Lalu tiba-tiba menanyakan jam ke panitia. Pokoloko teringat ramalan kartu tarot Nenek Enaiba bahwa apapun yang dilakukan Pokoloko, dia akan mengalami keberuntungan. Pokoloko mulai membawa kudanya dan takjub. JoJo Steel Bull Run Chapter 6 selesai. Like, comment, and share video ini agar kita jojokan satu Indonesia. Salam JoJo!